mereka itu punya keyakinan keturunan orang yang dikorbankan itulah yang nanti menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau dikorbankan itu Iska. Nah, Iska. Iska itu keturunannya Iska. Diantaranya Iska punya anak bernama Yakub. Yakub mendapat gelar Israel. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel, dan itulah yang diharapkan menjadi juru selamat dunia. Israel sampai kepada Yesus. Jadi mereka keinginannya ini. Mereka itu nggak percaya Ismail itu, maksudnya nggak senang sama. Loh, memang. Hajar itu loh, Pak. Memang dia tidak. Iya. Jadi memang orang Nasrani itu, ingat saya apa di sini juga ada. Mengapa? Mengapa orang-orang Nasrani itu kok tidak mau mengakui bahwa Ismail yang dikorbankan? Padahal di kitabnya jelas-jelas terbukti diselewengkan ini. Ada sebab, Ibu, Bapak, ya? Atau karena Ismail itu menurut mereka anak bangsa kaya. Ya, menurut mereka, tapi menurut ayat Sebetulnya katanya dia anak seorang ratu yang diberikan oleh Raja Mesir ya. Iya, ya, dari Mesir. Terlepas dari mereka memahami Hajar itu hamba saya, tapi ternyata dari Alkitab sudah dibantah. Memang ada ayat yang mengatakan Hajar itu gondiknya Ibrahim, tapi ada ayat Hajar itu istrinya. Sudah tahu di sini tempo hari? Dari dua ayat aja kan bingung. Sing bener Hajar itu istrinya Ibrahim apa gondiknya? Berarti di sini ada nggak beres. Loh, itu loh. Jadi ayat-ayat nggak beres dalam Alkitab itu banyak sekali, Bu, ya. Nah, mengapa? Ini alasan prinsip, Ibu Bapak. Alasan prinsip mengapa orang Kristen kok tidak mau mengakui Ismail yang disembelih? Mengapa mereka tidak mengakui bahwa Ismail anaknya Ibrahim dikorbankan? Mereka itu punya keyakinan keturunan orang yang dikorbankan itulah yang nanti menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau dikorbankan itu Iska. Nah, Iska. Iska itu keturunannya Iska. Diantaranya Iska punya anak bernama Yakub. Yakub mendapat gelar Israel. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel, dan itulah yang diharapkan menjadi juru selamat dunia. Israel sampai kepada Yesus. Jadi mereka keinginannya ini. Sedangkan kalau yang dikorbankan itu Ismail, keturunan Ismail itu sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti yang jadi juru selamat dunia siapa? Itulah yang mereka tidak mau. Walaupun Nabi Muhammad ada dalam Alkitab. Jadi kasus ini selalu terkait. Nyata, mereka tidak mau menerima Muhammad, padahal Muhammad ada di dalam Alkitab. Balik lagi, informasi dari Quran kita pakai untuk nembak mereka. Loh, itu loh, Bu. Jadi Quran dua fungsi, ke dalam memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran Islam, ke dalam. Jadi dengan penjenengan memahami, mempelajari Quran harus semakin kuat. Jadi yang Muhammad itu di dalam kitab Quran. Oh, di Injil. Ada tempat. Insya Allah itu nanti Rebu depan 15-16 itu. Muhammad dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan 10 kehebatan Muhammad. Rebu depan. Nah, di lembaran sudah ada. Jadi di lembaran yang Bapak Ibu fotokopi itu sudah ada. Ya, ada di situ. Ini ada. Ya, jadi memang tidak langsung nama Muhammad, tidak. Ini bukan. Ahmad itu kan di Al-Quran. Memang di Alkitab tidak menyebut nama. Di Alkitab Allah hanya berfirman, aku di situ Allah akan menjadikan seorang nabi seperti engkau.
engkau di sini Nabi Musa. Jadi nabi yang akan diutus oleh Allah ini seperti Nabi Musa. Apanya yang seperti Nabi Musa? Nah, itu yang kita buktikan. Nabi yang akan datang ini tidak seperti Yesus. Tidak seperti Yesus menurut orang Nasrani nabi, Musa tidak nabi. Yesus menurut orang Nasrani Tuhan, Musa Yesus menurut orang Nasrani mati, setelah dikubur 3 hari bangkit. Musa mati, dikubur tidak bangkit. Yesus menurut orang Nasrani mati di kayu salib untuk nebus dosa. Musa mati tidak untuk berdosa. Ketidaksamaan Nabi Musa dengan Yesus diterangkan. Kesamaan Musa dengan Al-Quran, dengan Muhammad diterangkan. Jadi memang tidak nyebut nama. Makanya ayat Alkitab itu seringkali royoan, Bu, rebutan. Mereka menafsiri Yesus, Pak. Saya bilang enggak. Disinilah dialog itu, ya, ajukan, ya, dalil-dalil, baik itu nakli, baik itu dari Al-Quran, dari Alkitab, atau dalil dari akal. Ya, jadi di sini kembali lagi Alkitab sudah berubah dari Al-Quran tadi, surat 2:75 jelas. Dilanjutkan tadi surat 4 ayat 46. Orang-orang Yahudi suka merubah letak. Kelahirannya Iska. Setelah merubah letak, merubah isi. Mestinya yang dikorbankan itu Ismail dirubah menjadi Iska. Nah, baik, kembali ke fotokopi lagi. Surat 5 ayat 13. Surat 5 ayat 13 itu di tengah-tengah ada kalimat merubah. Dan juga ayat 41 sama itu, ada kalimat-kalimat yang menerangkan bahwa Alkitab sudah dirubah. Itulah dalil Al-Quran, Ibu Bapak, ya, dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab sudah berubah. Jadi kalau kita ngomong begitu, tidak usah takut. Kalau kita ngomong Alkitab sudah berubah, tidak usah takut. Kenapa? Ada dalilnya. Ya memang situasinya. Udah dia ngerti tapi kok. Lah itulah. Iya. Jadi dia itu ngerti, tapi mereka tidak mau memahami. Mereka rubah. Seperti Markus 16 masa disampaikan pada umatnya. Makanya Disampaikan. itu disembunyikan. Kalau disampaikan ya mati semua. Sak gereja mati. Dikasih racun sak gelas mati kabeh. Menjawab pertanyaan Ferry. Iya. Di surat Al-Qur'an disebutnya gini. Beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang apa yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah-bantah hal yang tidak kamu ketahui? Apakah itu maksud itu? Artinya begini, sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah, ya, mereka masih saja tidak mau mengakui. Apalagi sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Kedatangan Muhammad itu belum diketahui. Ya. Ya. Jadi kedatangan Muhammad itu belum diketahui. Muhammad belum lahir. Jangankan lagi Nabi Muhammad, bapak ibu Muhammad belum lahir, tapi Allah sudah memberitahu kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa Muhammad sudah lahir? Belum, tapi Allah sudah memberitahu. Zaman Nabi Isa atau zaman Yesus Muhammad sudah lahir? Belum, tapi Allah sudah memberitahu. Itulah, jadi mereka tidak mau memahami. Yang sudah jelas saja tidak percaya, apalagi yang belum jelas. Itu maksudnya, Ibu. Wong sing jelas isjire wong Jawa, cetha welo-welo tidak percaya. Ya, cetha welo-welo sudah sangat jelas, masih saja tidak percaya. Apalagi istilahnya masih nubuatan. Nubuatan itu kalau bahasa masyarakat ramalan. Tapi ini nubuatan dari Allah, bukan ramalan seperti ramalnya dukun. Nubuatan itu Allah memberitahu tentang apa yang terjadi akan datang. Jadi bukan ramalan, ya Allah tidak meramal. Sama dengan Rasulullah pernah memberikan nubuatan. Akan datang satu zaman
Sudah datang belum? Akan datang satu zaman, berarti belum terjadi tak? Nah, Rasulullah kok tahu? Diberitahu oleh Allah. Dan akan datang satu zaman, umatku, umat Islam ini akan diserbu dari segala penjuru. Kan begitu. Sahabat langsung, ya Rasulullah, apakah waktu itu umat Islam cuma sedikit? Tidak. Umat Islam jumlahnya banyak. Sahabat ngacung lagi, kok berani yang nyerbu? Mestinya kalau umat Islam banyak, yang minoritas gak wani. Mengapa mereka berani menyerbu? Rasulullah mengatakan, ya, saat itu umat Islam seperti buih. Banyak, tapi tidak punya kekuatan. Pokoknya itu jumlah banyak. Ketika kita belum punya mesin cuci, masih pakai ember, semakin dikasih rinso, diopiok-opiok, buihnya semakin banyak. Kasih kelereng satu bisa nahan. Akan datang satu zaman, umat Islam seperti itu. Kenapa? Rasulullah jawab, umat Islam waktu itu, akan datang zaman itu, sudah terkena penyakit. Penyakit apa ya Rasulullah? Al-wahan. Al-wahan. Terlalu cinta dunia, tapi takut nek dijak urusan dunia. Oh, nek dimiming soal dunia luar biasa. Tapi nek diajak berjuang untuk menegakkan agama Allah untuk akhirat, disinilah. Apakah 2019 ini itu sudah terjadi? Wallahu alam. Tapi ini betul-betul nubuatan. Akan datang satu zaman umat Islam seperti makanan yang lezat diserbu dari segala penjuru. Kalau ibu di gedung tidak ada meja yang kosong itu, meja yang berisi makanan mesti penuh orang toh. Prasmanan dulu. Itulah gambaran umat Islam pada suatu saat nanti. Apakah hari ini? Wallahu alam. Kenapa? Terkena penyakit al-wahan. Dunia. Maaf ibu, mengko Pak.